kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun masalah kita harus tetap pada panggilan Tuhan, kita tetap pada tujuan dan ketetapan Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Apapun masalah kita nggak boleh di luar ketetapan Tuhan. Dan kita mau terus hidup dalam tujuan Tuhan. Yuk, Tuhanlah yang tetapkan. Boleh dengan kencang tepuk tangannya, yang lebih kencang lagi. Yes. Yes, amin Tuhan. Oh. Yuk. Tuhanlah yang tetapkan setiap langkah agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Oh, di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan tak ingin, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga, tak ingin di luar kasih-Mu. Yes. Kita mau tetap di dalam ketetapan Tuhan dan terus ada dalam tujuan Tuhan. Sama-sama kita katakan lagi, Tuhanlah yang tetapkan. Tuhanlah yang tetapkan setiap langkah. Oh, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga. Katakan samping kanan kirinya, bilang tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Yes, katakan lagi, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu. Amin. Yes, Tuhan. Kita mau katakan lagi, Tuhanlah yang tetapkan setiap langkahku. Oh, sama-sama lagi kita katakan, yuk. Tuhanlah yang tetapkan setiap langkahku agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat bersama-sama. Yes. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu. Yes. Katakan tak ingin ku di dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan.
Kami tak mau di luar kasih-Mu Tuhan. Oh, sama-sama katakan, yuk. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin. Lebih kencang katakan, yuk. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin. Sekali lagi katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin. Yo, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu. Kau jaga. Oh, tak ingin selalu berada dekat-Mu. Boleh sekali lagi katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu. Yes. Tak ingin di luar, ku tak ingin di luar kasih, tak ingin. Oh, tak ingin di luar kasih-Mu. Yo, beri sorai-sorai bagi Allah kita. Yes, kita mau terus berlari kepada ketetapan Tuhan. Kita mau berlari terus kepada tujuan Tuhan. Amin. Sepakat dengan saya? Kita mau berlari. Yuk. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kami mau mengarah kepadamu, kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Katakan lagi, ku berlari menuju harapan di depanku. Yes, semua yang di belakangku. Kami mau mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Yes Tuhan. Oh, kami hanya mau terus memandang kepada-Mu. Masa laluku telah sudah semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam itu. Sama-sama say, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua. Sama-sama ku mengarah kepada apa yang di depanku. Yes. Amin. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang kami mau mengarah. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku
Kami tidak mau melihat masa lalu kami. Kami tidak mau melihat kegagalan kami, Tuhan. Oh, sama-sama lagi kita katakan. Masa laluku, yes, amin. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Amin. Tinggal. Yuk sama-sama dengan suara kencang. Berlari menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Yes, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju sama-sama ku berlari menuju harapan. Oh, amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Katakan lagi. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depan. Yes, ku sama-sama kita mau berlari bagi Tuhan. Amin. Yo, one, two, ku berlari menuju harapan di depan. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Amin. Kepada apa yang di depanku. Ku menuju. Sekali lagi yuk. Sekali lagi katakan ku berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Yeah. Semua yang amin. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Yes Tuhan. Kemenangan yang dari Yes Tuhan. Oh, mari kita beri sorai-sorai bagi Allah kita. Yes Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan. Kami mau hanya hidup di dalam tujuan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hanya mau bercerita tentang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kesukaran kita, tapi kita rindu. Kita mau hanya tetap terus hidup dalam tujuan Tuhan, ketetapan Tuhan dalam hidup kita, dan itu tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Oh, ini kerinduan kami. Tuhan, inilah
hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Oh, bagimu, bagimu Tuhan seluruh. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jesus, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depan. Amin. Menjadi milikmu. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Amin. Yes. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Yeah. Bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Amin. Yes Tuhan, genapi. Oh, ya lalabasa karalabaso. Katakan bagimu, bagimu Tuhan. Amin. Amin. Hidup kami hanya bercerita tentang Tuhan. Oh, sampai bumi. Oh, sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Tuhan,
Dan hidup kami hanya bercerita tentang Tuhan kami. Hidup kami hanya menyatakan apa yang menceritakan tentang Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Itu kerinduan kami, hanya bagi-Mu. Oh, mari terus kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari terus kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Oh, hanya tujuan Tuhan yang ada di dalam hidup kami, hanya ketetapan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Seluruh hidup kami bercerita tentang Tuhan, karena hidup kami hanya untuk Tuhan. Oh, masa muda kami hanya untuk Tuhan. Masa muda kami, masa muda kami hanya untuk Tuhan. Oh, oh, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kau tuntun hidup kami, Kau arahkan hidup kami, sehingga terjadi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Oh, 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 bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi, yes, amin. Oh, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, amin. Yes. Rencana-Mu, amin. Come on, katakan bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Penuh kemuliaan-Mu. sampai bumi Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. haleluya, amin, yes. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau jadikan ciptaan baru Tuhan dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah masuk dalam rencana-Mu yang besar. Kau sedang bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rancangan-rancangan-Mu yang mulia, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan.
Kami hidup dalam kebenaran-Mu untuk mentaati apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Untuk kami hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Kami bawa kami masuk ke dalamnya Tuhan. Bawa kami berjalan di dalamnya Tuhan. Supaya kami menikmati apa yang menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk menikmati itu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan waktu kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang berbicara kepada kami. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi setiap kami. Sehingga kami mendengar apa yang Kau beritakan itu Tuhan. Sampai kepada telinga kami dan kami menghidupinya Tuhan. Kami bisa hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Muat semua ini? Oke. Kalau nggak muat bisa di bawah. Oke, puji Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 22. Matius pasal yang ke-22. Ayat 23 sampai ayat yang ke-40. Ayat 23 sampai ayat yang ke-40. Kita akan baca ganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca yang genap. Dari 23 sampai ayat yang ke-40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saya akan baca ayat ganjilnya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Oh ya, oke. Sampai situ ya. Oke, saudara. Sampai ayat 23. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada suatu pertanyaan jebakan bagi Yesus. Bagaimana orang-orang Saduki, orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa kalau ada bangkit nanti kalau seorang mungkin punya istri, lalu dia nikah, lalu orang itu meninggal dan akhirnya tidak mempunyai anak, maka istrinya ini wajib mempunyai anak karena harus membawa keturunan bagi dia. Tapi kenyataannya dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak. Jadi bagaimana caranya? Maka dalam Alkitab dikatakan orang itu harus dikawinkan dengan saudaranya laki-laki yang lain. Oke, paham di sini? Kepada saudaranya laki-laki yang lain. Di sini ada 7 bersaudara katanya. 7 orang bersaudara, kakak beradik. Dan yang pertama nikah, lalu tidak punya anak. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang ini harus dinikahkan dengan saudaranya laki-laki. Maka saudaranya yang kedua itu menikahi istrinya yang sudah meninggal ini, dinikahinya. Lalu dia sudah nikah, nggak punya anak juga.
Lalu meninggal juga nih laki-laki ini. Meninggal juga. Yang ketiga juga akhirnya mengawinin ini. Udah yang ketiga mengawininya, nggak punya anak juga. Meninggal juga lagi. Sampai yang keempat, kelima, sampai yang ketujuh, mereka semua meninggal tanpa mempunyai anak. Lalu orang Saduki ini berpikir, Tuhan Yesus kalau memang ada kebangkitan, ini nanti dia ini istrinya siapa? Maaf, suaminya ini siapa maksudnya? Suaminya ini siapa dari 7 orang itu? Ini udah punya 7 suami. Masa di surga ada 7 suami? Bisakah? Mereka berpikir begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita lihat sini sama-sama. Ayat yang ke-29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu tuh sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu tidak mengerti apa yang dimaksud kitab suci dan kuasa Allah. Kamu tidak mengerti apa yang disebut kebangkitan dari antara orang mati. Apa itu kehidupan di luar kehidupan kita ini, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Kamu tidak mengerti. Oleh karena itu kamu berpikir bahwa nanti ini suaminya siapa? Tuhan Yesus bilang bahwa Yesus menjawab mereka, kamu sesat, kamu sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti apa? Malaikat di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini nanti hidup kita seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nanti dikatakan, mana istriku dulu Tuhan? Aku mau bersama-sama dengan dia lagi, nggak bisa. Kita ini seperti malaikat. Hidup kita tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi. Tidak ada lagi keinginan nafsu. Tidak ada lagi keinginan nafsu. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi keinginan seksual manusia. Semuanya sudah lenyap. Karena itu semuanya adalah hal biologis. Kalau sudah mati, ya nggak ada lagi. Dalam kebangkitan, kita hidup kita memang hidup kita seperti yang dulu, tetapi kita tidak memiliki lagi keinginan daging seperti itu. Kita tidak punya lagi hormon untuk menginginkan pasangan kita. Tapi kita tahu bahwa itu memang menurut pasangan kita, tapi kita tidak memiliki keinginan untuk nikah. Tidak ada dinikahkan lagi orang-orang yang sudah mati dan dibangkitkan. Amin. Gak ada lagi. Kita yang sudah mati dan dibangkitkan, kita ini hidup seperti malaikat dikatakan. Kita tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini yang terjadi dan ini orang-orang Saduki tidak mengerti. Mereka kira bahwa nanti ini gimana kalau nanti dia sudah dibangkitkan? Nanti ini suaminya siapa? Yesus bilang tidak ada suaminya karena semua orang itu yang sudah dibangkitkan itu seperti malaikat hidupnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi tentang kebangkitan orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, tetapi melainkan Allah orang hidup. Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah orang-orang yang hidup, bukan Allah orang-orang yang mati. Abraham, Ishak dan Yakub, mereka hidup enggak? Hidup enggak? Hidup. Mereka hidup bukan hidup kita seperti ini. Mereka hidup sudah seperti malaikat. Mereka hidup, mereka udah masuk surga. Mereka tidak mengalami kematian. Mereka tidak masuk dalam neraka. Mereka udah masuk ke dalam surga. Ini yang harus dimengerti oleh orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen saat ini tidak mengerti dan tidak memahami. Mereka selalu kadang-kala kalau sudah meninggal, maka nanti malam kita ke tempat nenek yuk. Nenek mana? Itu nenek yang sudah meninggal. Dikubur mana? Itu dikubur di belakang rumah. Lalu apa sana datang ke sana lalu meminta petunjuk, memberikan persembahan. Ini yang banyak orang Kristen lakukan dan itu adalah penyesatan kita. Itu adalah penyesatan. Tidak ada hubungan kita lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak ada hubungannya dengan kita. Kita yang sudah meninggal itu tidak ada hubungan kita kontak untuk kita beribadah kepada dia, untuk kita berdoa kepada dia, meminta kepada dia. Tidak ada itu. Amin. Dia sudah terpisah dari kita. Dia sudah terpisah dan tidak ada hubungannya dengan kita. Amin.
Walaupun mungkin dia ini kan baru berapa hari, dia kan belum naik ke sorga. Jadi dia masih ada di dalam kubur. Gak ada hubungan kita dengan orang yang mati. Amin. Gak ada hubungannya. Orang yang sudah mati, ya sudah mati. Tuhan sudah pisahkan kita. Tuhan Yesus berbicara tentang Nathanael dengan si Lazarus. Oke? Si Nathanael meninggal, Lazarus, maaf, si Lazarus, siapa? Orang yang apa? Yang lumpuh itu, maaf, orang yang ya si Lazarus dan orang yang miskin itu kan, di mana orang miskin itu, dia mati, lalu dia dibawa Tuhan ke sorga. Lalu siapa yang mati? Orang kaya itu mati, dibawa Tuhan kemana? Neraka. Nah, si Lazarus ini mati, dibawa Tuhan ke sorga. Si orang kaya ini mati, dibawa ke neraka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, si Lazarus ini diminta oleh orang yang sudah meninggal ini, yang orang kaya ini, biarlah si Lazarus datang ke orang tuaku, supaya dia memberitahukan tentang kebangkitan, tentang neraka itu, apa yang dialami neraka, apa yang ada di dalam surga, supaya mereka akhirnya bertobat. Apa yang dikatakan oleh Abraham, tidak ada hubungannya lagi antara kamu dengan orang-orang yang hidup. Sudah terpisah, kau tidak bisa berhubungan lagi dengan dia. Sudah tidak ada waktunya lagi, sudah terpisah. Tidak ada tempat untuk orang hidup bertemu dengan engkau. Sudah terpisah. Tidak ada hubungannya lagi. Kau juga tidak bisa masuk ke dalam dunia mereka, dan orang itu juga tidak bisa masuk ke dalam duniamu. Lalu kalau begitu apa dong? Kalau begitu apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang? Mengapa orang datang ke kuburan untuk meminta? Suara siapa itu? Roh siapa itu? Alkitab bilang tidak ada hubungannya lagi. Itu bukanlah suara dari orang yang meninggal itu. Itu adalah suara dari apa? Setan. Setan menyamar. Setan menampakkan diri. Seperti Samuel ketika diminta oleh si Saul untuk menampakkan diri di Endor. Dia menanyakan ke dukun di Endor itu, tolong bawa yang namanya ini si Samuel ini. Diminta supaya datang. Samuel datang, lalu Samuel berbicara kepada dia. Itu bukan Samuel, itu adalah roh jahat yang menyamar seperti Samuel. Oke? Sehingga Tuhan akhirnya menghukum Saul. Sehingga akhirnya Saul akhirnya meninggal dalam keadaan bunuh diri. Itu bukan Tuhan maksudkan supaya si Saul ini bunuh diri karena dia karena Tuhan yang membuat, bukan, tapi Saul sendiri yang akhirnya memiliki keinginan untuk bunuh diri karena dia sudah dipengaruhi oleh roh yang menampakkan diri seperti si Samuel. Seperti roh itu menampakkan diri seperti Samuel dan dia berbicara kepada Saul, sehingga si Saul kira-kira bahwa ini adalah Samuel, lalu dia percaya, lalu Saul akhirnya diikutin dan akhirnya disesatkan, akhirnya dia mati buang bunuh diri. Oke? Ini yang banyak sekali terjadi atas orang Kristen. Banyak orang Kristen akhirnya berpikir bahwa ada roh-roh jahat. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia hari yang ke-50, dia masih ada di dunia ini. Siapa bilang? Ada Alkitab bilang begitu? Enggak ada, saudara. Sudah terpisah, kata Tuhan. Tidak ada hubungannya lagi antara orang yang mati dan hidup. Kita buka sama-sama di dalam Lukas. Dalam Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 23. Lukas 16 ayat yang 23. Dari ayat 23 kita baca. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 seorang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dengan tegas mengatakan, sekalipun ada orang mati dibangkitkan, ketika mereka tidak percaya akan kesaksian Musa dan kitab para nabi, mereka tidak akan percaya akan kebangkitan orang mati itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah menjadi kesaksian, sudah membuktikan bahwa dia adalah hidup, dan dia sudah menampakkan diri kepada beberapa orang, dan Tuhan mengadakan mujizat-mujizatnya atas nabi-nabinya, atas rasul-rasulnya, dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia adalah hidup. Yesus adalah hidup. Yesus sudah hidup dan dia sudah naik ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu ketika Yesus diberitakan, apakah mereka percaya? Apakah semua mereka percaya? Gak semuanya percaya. Puji Tuhan lah kita ini orang-orang percaya. Puji Tuhan kalau kita ini adalah orang percaya, karena kita adalah anak daripada orang percaya. Ya. Oh, bapak saya orang Kristen. Ya, dia orang Kristen, saya jadi Kristen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini persoalan orang Kristen. Karena bapak Kristen, aku jadi Kristen. Mama Kristen, aku jadi Kristen. Ini persoalan orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen akhirnya berpikir, bahwa bapak saya udah Kristen, saya pasti Kristen. Ngapain saya harus menerima Yesus lagi dalam hidup saya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita. Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita. Dia mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia mati mengorbankan dirinya karena mau menebus kita. Sehingga kita yang harusnya harus dibunuh, harus disalibkan, dan kita yang harusnya akhirnya masuk ke dalam maut, ke dalam neraka, tapi Yesus yang menggantikan kita. Yesus mati disalibkan. Yesus mati disalibkan untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang disalibkan, tapi Yesus disalibkan. Lalu dia kemana perginya? Dia pergi ke dalam neraka. Dia pergi ke dalam dunia orang mati. Yesus mati, masuk ke dalam neraka. Ke dunia orang mati dia pergi. Membawa apa? Dosamu, dosa saya. Dosamu dan dosa saya di bawahnya. Dia masuk ke dalam dunia orang mati. Dan dia merasakan apa yang harusnya kita rasakan. Kita yang harus merasakan neraka, tapi Yesus sudah merasakan itu. Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Iblis dikira dia menang. Dia bersoal-soal, wah Yesus telah kalah. Dia sudah siapkan pesta. Kita sambut nih, Yesus sudah kalah. Dia masuk ke dalam dunia orang mati. Lalu Yesus turun. Ketika Yesus turun, mereka kaget. Ketika Yesus turun, taunya Yesus justru menghancurkan iblis. Kepala ular itu, si iblisnya dihancurkan. Iblis sebagai pemimpin neraka itu dikalahkan. Lalu Yesus melucuti segala pemerintahan neraka. Segala kerajaan iblis dihancurkan. Lalu Yesus telah melucuti semuanya itu. Lalu Yesus kemudian kembali mengalami tubuh kebangkitan. Yesus kembali ke dalam tubuhnya. Tubuhnya kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Jadi 3 hari lamanya Yesus ada di dalam neraka. Yesus ada dalam neraka. Bukan kalah, tapi Yesus mengalami apa yang harus kita alami.
Ini yang harusnya orang Kristen pahami. Orang Kristen hanya merasa, wah aku ini udah Kristen, bapak saya udah Kristen, saya pasti sudah memiliki Yesus. Belum tentu. Kalau engkau belum bertobat, belum menyadari bahwa dirimu adalah orang berdosa dan kau membutuhkan Yesus dalam hidupmu. Ini orang Kristen harus sadari. Setiap kita orang yang belum percaya, orang yang mungkin kita sudah Kristen tapi kita belum sungguh-sungguh percaya bahwa kita adalah orang berdosa yang butuh diselamatkan. Kita adalah orang yang harus dimurkai karena dosa-dosa kita dan pelanggaran orang tua kita dan pelanggaran kita. Kita harus dimurkai dan kita harus masuk neraka. Tapi Yesus mau sudah mati bagi kita. Lalu kita melihat, wah Tuhan Yesus, engkau sudah mau mati bagi saya. Engkau sudah mau mati bagi saya dan engkau sudah mencurahkan darahmu bagi saya. Aku ini orang berdosa Tuhan. Aku ini orang yang tidak layak masuk ke surga. Tapi aku orang berdosa, aku sudah banyak berbuat dosa. Ampuni Tuhan segala dosa saya. Kalau kita akhirnya datang kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan akan mendatangi kita. Ketika kita datang meminta pengampunan Tuhan, Tuhan akan datang mengampuni segala dosa kita. Dan setelah kita datang meminta pengampunan, baru kita undang Yesus masuk dalam hati. Tuhan Yesus, aku mau Engkau masuklah ke dalam hati saya. Tinggallah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya, juru selamat saya secara pribadi. Dari saat ini sampai selamanya Tuhan, aku mau Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku. Ketika kita berdoa demikian, maka Yesus masuk dalam hati kita. Ketika dia masuk dalam hati kita, dia tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Ketika dia masuk dalam hati kita, dia jadikan hati kita menjadi ciptaan baru. Dia ubah hati kita. Yang tadinya kita adalah ciptaan lama, kita adalah ciptaan lama yang tadi yang berdosa, sekarang akhirnya dijadikan ciptaan baru. Ciptaan baru yang baru. Kita diciptakan baru menjadi baru. Kita bukan lagi lama. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika Yesus masuk dalam hati kita, dia jadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hidup kita tidak lagi hidup seperti yang dulu lagi. Mungkin kita katakan, loh aku kok masih buat dosa, aku masih hidup dalam dosa. Tapi kenapa Yesus sudah ada dalam hati saya, kok saya belum bisa berubah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sadar bahwa ketika Yesus masuk dalam hati saudara, saudara itu sudah diubahkan Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa Yesus sudah mengubahkan hati saudara. Itu yang menyebabkan saudara mau datang kepada Tuhan, mau diajak ibadah, mau diajak berdoa, mau diajak menyembah Tuhan. Lalu kenapa kok aku masih jatuh dalam dosa? Itu adalah karena kebodohan, kelalaian kita akan tidak mengerti firman Allah, lalu kita tidak mengenal Allah dengan benar, sehingga kita jatuh dalam dosa. Tuhan mau membawa kita keluar dari situ. Tuhan mau mengangkat kita dari situ. Yesus yang sudah mengubahkan hati kita, dia jadikan kita ciptaan baru. Dia ingin membawa kita untuk diperbaharui hari demi hari. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama itu? Kehidupan kita yang hidup dalam dosa. Kehidupan kita yang hidup dalam dosa. Hidup dalam perzinahan, ya itulah kita. Hidup dalam penyembahan berhala, ya itulah kita. Masih kita datang ke kuburan minta petunjuk, ya itulah kita. Itulah dosa kita. Kita harus bertobat dari semuanya itu. Hidup dalam mencuri juga mungkin kita, berzina kita, apalagi kita iri hati, sombong, macam-macam. Ada banyak dosa kita. Tapi Yesus sudah mati untuk kita untuk itu. Dan kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita untuk itu, kalau kita sudah jadikan ciptaan baru, maka kita percaya bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang. Yang baru sedang datang, artinya Allah selalu ingin memperbaharui hati kita, membuat kita akhirnya mencenderungkan hati kita untuk ingin berbuat apa yang baik. Apa yang baik, apa yang baik. Itulah yang Tuhan ingin membuat perubahan dalam hidup kita. Disitulah Yesus ada dalam hati kita, mengubah hidup kita hari demi hari. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang saat ini sudah memang engkau sudah menerima Yesus dalam hidupmu, engkau harus percaya bahwa engkau sudah diubahkan hatimu. Yang lama sudah berlalu. Jangan engkau berpikir bahwa aku masih hidup yang lama. Kenapa? Aku tadi bohong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau tadi bohong, engkau datang minta ampun pada Tuhan. Ketika engkau minta ampun pada Tuhan, engkau harus sadar bahwa dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ketika engkau sudah diampuni Tuhan, kau tidak ada dosa lagi. Beda dengan orang yang belum percaya pada Yesus. Kalau orang belum percaya pada Yesus, dia mau minta ampun 1000 kali, dia bersujud, Tuhan tidak akan jawab doanya.
Walaupun dia berpuasa tidak dijawab Tuhan doanya. Halo? Ada engkau sudah berpuasa di sini, engkau sudah minta pengampunan daripada Tuhan, engkau ingin minta pengampunan tapi engkau sendiri belum percaya pada Yesus? Kalau engkau mau berdoa, berpuasa, minta pengampunan, engkau belum gak percaya pada Yesus, Tuhan tidak akan mendengar doamu. Hanya oleh karena Yesuslah doamu didengar oleh Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat bagi dunia ini, bagimu, bagi saya. Gak ada yang lain. Halo? Percaya pada Yesus? Ini yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang masih percaya kepada hal-hal yang lama, masih percaya kepada hal-hal kedukun, ke kuburan, lalu kita masih mempercayai berita-berita dari kabar yang buruk, yang itu tentang iblis dan kuasa jahatnya, dan ada roh-roh jahat juga di kuburan, lalu kita datang dan kita petunjuk untuk kita diberkati dia. Itu tidak benar. Engkau harus bertobat dari semuanya itu. Engkau harus berbalik kepada Tuhan. Engkau harus percaya hanya Yesus satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Walaupun mungkin orang tuamu yang menyuruh engkau beribadah kepada Tuhan pergi ke dukun, engkau harus menolak itu. Engkau harus berpikir hanya Yesus satu-satunya jalan, nggak ada yang lain. Amin. Ini yang harus kau percayai. Kalau engkau mempercayai Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain, kau harus menolak apapun yang bukan berasal dari firman Tuhan. Kau harus menolak. Hanya apa yang dari firman Allah yang kau harus terima. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang percaya kepada firman Allah, kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita, dan Yesus sudah turun ke dalam maut dan dia akhirnya mengalahkan neraka. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah mengalami neraka lagi. Amin. Engkau tidak akan pernah mengalami neraka lagi. Engkau yang sudah percaya pada Yesus tidak akan pernah masuk ke neraka lagi. Ini yang harus engkau percayai. Ini yang harus engkau percayai. Engkau pasti ke surga. Karena neraka sudah dikalahkan. Oleh karena itu ketika engkau sudah percaya pada Yesus, engkau sudah percaya bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosamu, dan engkau sudah tidak ada dosa lagi. Sehingga ketika engkau mati, engkau dihargai oleh Tuhan sebagai orang yang diselamatkan. Lalu Tuhan katakan, engkau ayo naik ke surga. Gak perlu lagi engkau harus ke neraka. Jadi kalau engkau mati saat ini, kau masuk ke mana? Ke surga. Kau pasti masuk ke surga. Kau tidak akan masuk ke neraka lagi. Ini yang harus engkau miliki sebagai orang percaya. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau menyadari bahwa sekarang engkau sudah memiliki kerajaan surga dan engkau sudah memiliki kehidupan yang kekal, engkau tidak akan masuk ke neraka lagi. Maka Yesus sudah memberikan kepadamu hidup yang kekal itu, sehingga setiap kali apabila engkau meninggal, kapanpun engkau meninggal, Yesus akan menyelamatkan engkau. Yesus akan membawa engkau ke surga. Itu yang Tuhan Yesus lakukan terhadap hidup kita yang percaya. Amin. Nah, kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat lagi. Dari ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang maaf. Sorry. Tadi mana tadi ya? Tadi Lukas berapa? 16. Oh, ini Lukas 16. Iya betul. Maaf. Ya Lukas 16. Kemudian kita lihat sama-sama di sini ayat yang ke-20. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Si orang Lazarus ini, orang kaya ini yang mati ini berkata, suruhlah Lazarus itu ke rumah Bapakku.
Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia menyeberang, memperingati mereka dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, mereka berarti percaya pada Yesus, mereka pasti akan diselamatkan. Amin. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu apa yang terjadi kemudian ayat yang ke-30 jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jikalau ada pun orang yang bangkit dari antara orang mati, kalau mereka tidak percaya kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mempercayai juga Yesus. Kau bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau saat ini sebagai orang Kristen dan engkau sudah percaya pada Yesus, engkau pasti masuk surga. Amin. Ini yang harus engkau percayai. Jangan engkau meragukan siapa Yesus. Jangan engkau meragukan bahwa dia sudah akan menyelamatkan engkau, bahwa dia sudah menyelamatkan engkau. Engkau harus percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan engkau dari maut. Yesus tidak akan membiarkan engkau masuk neraka. Kapanpun engkau mati, engkau akan masuk ke surga. Amin. Ini yang Tuhan yakinkan padamu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang sudah percaya pada Yesus, percayalah bahwa apapun yang kita alami saat ini di dunia ini, walaupun kita mungkin masih ada kegagalan dalam dosa, kita datang pada Tuhan, kita minta pengampunan. Kenapa? Yesus sudah menjadi imam besar kita. Yesus bukan hanya dia naik ke surga, dia nongkrong begitu saja, tidak. Dia naik ke surga sebagai apa? Sebagai imam besar agung. Amin. Dia imam besar agung yang selalu membela kita. Dia imam besar agung yang selalu membela kita, sehingga apapun yang kita perbuat, kalau kita mungkin ada berbuat dosa, kita bisa minta pengampunan dari dia. Mari kita lihat sampai 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke pertama. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, kalau kita sadar dosa-dosa kita, kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdosa dan firman-Nya tidak dalam kita. Lalu kita lihat sama-sama lagi ayat yang berikutnya, pasal 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita memiliki seorang pengantara, Yesus Kristus. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia pendamaian bagi segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa seluruh dunia. Yesus menjadi pendamaian bagi kita. Dia menjadi Bapa, dia pengantara. Pengantara itu adalah pendamai. Dia adalah menjadi Bapa bagi kita. Menjadi imam besar. Dia menjadi imam. Kalau dahulu saudara, imam besar itu hidup di dunia ini dan dia harus mendamaikan dosa setiap umat Tuhan. Kalau ada orang berbuat dosa, maka orang akan membawa kambing atau domba. Kalau yang paling miskin sekali, yang membawa burung untuk dipersembahkan, sembelih. Ada berapa banyak dosa saudara? Berarti butuh kambing berapa ekor? Banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh, tidak ada satupun dosa kita yang bisa diampuni sebenarnya oleh binatang. Binatang itu hanya sebagai apa? Mengampuni dosa kita secara lahiriah. Hanya sebagai lahiriah. Ketika kita berbuat dosa, kita diampuni, dosa yang itu saja diampuni. Nanti besok buat dosa lagi, kita harus datang lagi. Betul enggak? Datang lagi bawa apa? Bawa kambing atau domba lagi.
Itu yang kita lakukan. Lalu bukan hanya itu, ada kambing, ada juga sapi dibawa kepada Tuhan. Itu sekali setahun tuh harus ada itu. Pendamaian bagi seluruh umat Tuhan. Ada banyak sekali korban yang harus dikorbankan. Dan kalau kita satu persatu di sini buat dosa, udah berapa ekor kambing domba ini? Sebulan aja udah berapa? Oke. Oleh karena itu tidak ada cukup kan? Satu orang aja mungkin gak cukup. Oleh karena itu hanya ada satu korban yang kekal, yang sifatnya kekal. Dosa harus ditebus dengan apa? Dosa itu, nyawa kita itu harus ditebus dengan nyawa. Oleh karena itu harus nyawa itu di dalam darah, dan darah itu adalah darah Yesus, darah korban manusia. Bukan darah binatang. Darah binatang itu hanya sifatnya sementara. Itu sifatnya hanya lahiriah, sesaat saja. Dosa yang kita yang satu itu yang sesaat itu. Nanti kita berbuat dosa lagi, kita harus korbankan lagi. Ada berapa banyak uang kita butuhkan? Banyak sekali kan. Tapi Yesus hanya sekali mati untuk segala dosa kita. Yesus hanya mati sekali untuk segala dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18, bahwa Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yesus yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia seperti kita, tetapi dia dari umur 0 tahun sampai dia 33,5 tahun, dia tidak berbuat dosa sama sekali. Sehingga ketika dia menyerahkan dirinya untuk dikorbankan, pengorbanannya itu dipakai Allah untuk mengampuni seluruh dosa umat manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus disalibkan, menyerahkan dirinya untuk disalibkan, Yesus berdoa supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni segala dosa umat manusia. Segala dosa umat manusia, supaya apa yang dia curahkan dalam darahnya, dia akan mengampuni segala dosa kita, sekali untuk segala dosa kita. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya, maka darahnya itu sudah tertumpah bagi kita seluruhnya. Dan ketika sudah tertumpah darah Yesus, ketika kita percaya bahwa darahnya sudah tertumpah bagi kita, maka darahnya itu sudah cukup mengampuni segala dosa kita. Hanya sekali Yesus. Lalu setelah Yesus mati sekali untuk segala dosa kita, dia kemudian bangkit pada hari ketiga. Dia menjadi imam besar. Ketika dia menjadi imam besar, dia membela kita. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dibela oleh Yesus. Semua kita adalah orang-orang yang dibela oleh Yesus. Amin. Siapapun engkau, apapun dosamu, mungkin engkau berbuat dosa lagi, Yesus sudah mati bagimu. Amin. Yesus sudah mati. Oke, makasih. Yesus sudah mati bagi dosamu. Ketika engkau datang pada Tuhan, apakah Tuhan mendengarkan engkau? Mendengarkan dirimu. Karena engkau adalah orang benar, walaupun engkau masih berbuat dosa, tapi engkau adalah orang benar di hadapan Tuhan. Karena engkau sudah percaya pada Yesus, Yesus sudah mati bagimu, Yesus sudah menjadi dosa karena dosamu, sehingga engkau dibenarkan oleh Allah. Ketika engkau sudah dibenarkan oleh Allah, ketika engkau datang pada Tuhan, kalau engkau berbuat dosa, Allah melihat, oh ini anakku yang sudah kudus ini. Ada apa nak? Aku tadi buat dosa Tuhan. Tuhan katakan, aku sudah mengampuni kau. Amin. Yesus sudah mati bagimu. Engkau sudah kuduskan. Oke, aku mengampuni engkau. Jangan engkau merasa tertuduh. Jangan engkau merasa bersalah. Kau harus percaya bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Itulah sebabnya setiap kita yang sudah percaya pada Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa kita, sekali untuk segala dosa kita. Oleh karena itu jangan ada satu orang pun di antara kita yang merasa menjadi orang yang paling berdosa. Jangan kau setiap kali datang pada Tuhan, Tuhan ini Tuhan ampuni segala dosa saya Tuhan. Kau dengar doa saya Tuhan. Kau jawablah doa saya Tuhan, karena saya ini orang berdosa. Selalu kita datang tuh minta ampun dosa, minta ampun. Untuk apa kita minta ampun terus? Kalau saya berdosa pada Tuhan, saya sudah datang pada Tuhan minta ampun, maka saya harus percaya bahwa dosa saya sudah diampuni. Kalau dosa saya sudah diampuni, apakah ada dosa lagi?
Tidak ada dosa lagi. Kau harus sadar bahwa dosamu sudah diampuni oleh Allah. Lalu orang bilang, loh kamu tadi itu kan tadi ada bohongin orang itu. Tapi aku tadi sudah minta ampun. Ya tadi kan kamu baru buat dosa tadi. Ya tadi aku baru minta ampun. Kan masih ada dosamu. Ya tadi aku sudah minta ampun, sudah nggak ada lagi. Dosaku sudah diampuni. Amin. Jangan engkau merasa berdosa. Kau harus percaya bahwa engkau sudah dibenarkan oleh Allah. Yesus berkata kepada Bapa bahwa Dia sudah mengampuni segala dosa kita. Dia berkata, Bapa, ini anakmu, anakku. Aku sudah menebus dia, darahku sudah tercurah bagi dia. Bapa melihat, ya aku tahu bahwa darahmu sudah tercurah. Aku melihat dia suci. Kau harus melihat bahwa kita ini suci di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita lihat sama-sama dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke maaf ya, ayatnya yang ke sebentar ya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke maaf ya. Bentar. Ayat berapa? Saya ini ya. Hah? Imam besar. Ibrani 4 ayat. Oh ya. Iya. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya berbuat dosa, saya mempunyai imam besar agung yang melintasi langit, yaitu Yesus. Dia ada di sebelah kanan Bapa. Lalu apa yang saya lakukan? Ketika saya datangkan kepada dia, saya tidak pernah dipandang oleh Allah sebagai orang berdosa. Allah melihat saya sebagai orang benar. Dia tidak pernah melihat saya sebagai orang yang gagal, walaupun saya masih berbuat dosa. Dia melihat saya sebagai orang benar. Ketika saya minta pengampunan pada dia, Yesus sudah mengampuni saya. Darahnya sudah menyucikan saya, sehingga saya diterima oleh Bapa. Apapun yang saya minta kepada Bapa, dia akan mendengar doa saya. Amin. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita punya di sini dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus sudah merasakan kegagalan kita. Yesus sudah merasakan apa yang menjadi kekalahan-kekalahan kita. Tapi Yesus sudah menang. Yesus tidak pernah kalah. Sehingga Yesus sanggup membawa kita dari pencobaan itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sehingga ketika kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita datang pada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Kita memohon anugerahnya, rahmatnya, supaya dia memberkati kita. Maka ketika kita meminta kepada Yesus dengan iman bahwa dia sudah mengampuni dosa kita dan sudah memberi kemenangan pada kita, maka Allah akan memberikan kepada kita pertolongan. Dia akan menolong kita. Allah akan melawat kita. Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ini yang ditunjukkan Allah pada kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak Tuhan mau berikan kasih karunia-Nya. Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Allah ingin menunjukkan kasih karunia kepada kita.
Ini yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, kita harus percaya bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita. Ketika kita sudah Tuhan sudah mengampuni, kita sudah minta pengampunan dari Tuhan, kita harus percaya bahwa kita tidak ada dosa lagi. Kita harus percaya, aku tidak ada dosa lagi. Oh, kamu tadi berbuat dosa? Enggak, itu dosa saya yang dulu. Tadi kamu berbuat dosa? Iya, tapi saya sudah minta ampun. Loh, tadi kan kamu berbuat dosa? Iya, tadi itu, tapi saya sudah minta ampun. Itu tidak ada lagi. Kita harus percaya bahwa dosa kita sudah tidak ada lagi. Yesus sudah mengampuni. Ini yang harus kita percayai. Jangan kau merasa tertuduh dan tertekan dan kau merasa, waduh Tuhan, aku ini masih gagal. Tidak. Amin. Tidak. Kau harus tetap berdiri. Aku sudah benar. Aku sudah dibenarkan oleh Kristus. Semua kita yang sudah datang pada Yesus, yang sudah percaya pada Yesus, yang sudah datang menurut kepada anugerah Yesus, Yesus sudah benarkan kita. Amin. Oleh karena itu jangan ada satupun di antara kita yang merasa tertuduh dan tertekan oleh karena kita berbuat dosa. Kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita, kita harus tegak berdiri dan kita harus memegang firman Allah dan kita harus bangkit. Percaya bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kemenangan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Allah sudah memberikan kepada engkau kemenangan. Kau harus bangkit. Aku sudah menang. Oleh karena itu tidak ada nyanyian kekalahan bagi orang Kristen. Amin. Gak ada nyanyian kita kalah. Gak ada. Ku menang dalam Yesus Tuhan. Gak ada lagi ku kalah. Gak ada. Oke. Gak ada lagi kekalahan. Semuanya ku menang. Gak ada lagi ku kalah. Ini yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Saduki ini yang tadinya tidak percaya akhirnya terdiam dan akhirnya menyadari bahwa betul yang dibilang Yesus, bahwa orang-orang yang sudah dibangkitkan, dia sudah tidak memiliki lagi suami atau istri. Semua kita ini sudah sama di hadapan Allah, sama seperti malaikat. Kita hidup sama seperti malaikat. Kita hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita sama seperti malaikat, tidak ada kawin dan tidak dikawinkan lagi, dan kita hidup menjadi sama rata, bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Ini yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu mari kita saat ini saudaraku, bangkit kau berdiri, bangkit kau dari tempat dudukmu dan bangkit kau dari segala kelemahanmu. Percayalah bahwa Allah sudah memberikan kemenangan bagimu. Yesus sudah mati bagimu untuk menebus segala dosamu, dan tidak ada dosamu lagi, dan kau sudah diberikan Tuhan pengampunan. Sekali kau datang pada Tuhan, Allah akan sudah mengampuni engkau dan engkau sudah dibenarkan. Dan sekali engkau sudah dibenarkan, Allah akan membenarkan engkau seterusnya dan selamanya. Dan ketika engkau kapanpun engkau mati, engkau pasti akan diselamatkan. Amin. Tidak akan ada masuk neraka lagi. Amin. Kau udah pasti masuk surga. Senang masuk surga? Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Ora lava kasih kaya namasan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Lord. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami masyurkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang di kayu salib Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah menebus kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah memberi kemenangan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. Ora lama kasih kaya masih. Haleluya. Kami memuji Engkau Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
mari kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati bagimu, sekali untuk segala dosamu. Engkau orang-orang yang tadinya tidak benar, kemudian Allah membenarkan engkau oleh karena Dia sudah mencurahkan darahnya bagimu. Dia sudah mati bagimu. Ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau sedang berbuat salah, Yesus sudah mati bagimu. Yesus mati karena dosamu, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau, saudara, jikalau engkau saat ini, saudara, sebagai orang Kristen, hanya sebagai orang Kristen biasa-biasa saja, hanya sebagai orang Kristen karena orang tuamu Kristen, itu tidak bisa membawa engkau ke surga. Engkau harus menyadari bahwa Yesus sudah mati bagimu. Adalah pilihanmu sendiri untuk engkau mempercayai Yesus atau tidak. Itu bukan pilihan bapakmu, bukan pilihan mamamu, bukan pilihan orang tuamu, bukan nenekmu, tapi itu adalah pilihanmu, saudara. Bukan karena orang tuamu Kristen maka engkau akan menjadi orang Kristen. Tidak, tetapi ketika engkau mempercayai bahwa Yesus sudah mati bagimu, Yesus sudah mencurahkan darahnya bagimu, siapapun engkau percaya bahwa Yesus sudah mati bagimu karena dosa-dosamu dan pelanggaranmu, maka ketika engkau datang dan bertobat dan datang pada Tuhan, mengakui dosamu, mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa, orang yang najis di hadapan Tuhan, lalu engkau minta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mengampuni engkau. Dan engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu, maka Yesus akan masuk ke dalam hatimu, dan Dia akan memperbaharui hatimu. Dia masuk dan rohnya akan masuk ke dalam hatimu. Dia akan membuat hatimu baru. Dia akan menjadikan engkau baru, sehingga engkau menjadi ciptaan baru. Dan ketika engkau menjadi ciptaan baru, disitulah engkau menjadi anak-anak Tuhan. Disitulah engkau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Engkau menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Hanya Yesus satu-satunya jalan bagimu untuk kamu selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau saat ini, jikalau engkau saat ini menyadari dirimu sebagai orang berdosa, engkau menyadari dirimu adalah orang yang tidak taat pada Tuhan, engkau saat ini menyadari bahwa dirimu adalah hanya orang Kristen yang karena orang tuamu Kristen maka engkau Kristen, tapi engkau Tuhan inginkan bagimu bahwa engkau menjadi Kristen bukan karena orang tuamu Kristen, tapi karena keputusanmu engkau mau percaya pada Yesus, mau percaya bahwa Yesus sudah mati bagimu karena dosa-dosamu dan pelanggaranmu, dan Dia sudah mati untuk menebus segala dosamu dan membenarkan engkau oleh karena darahnya yang sudah tercurah bagimu, dan Dia sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan neraka, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia bangkit lalu dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagimu. Adakah engkau mau percaya kepada apa yang dilakukan Yesus bagimu? Inilah saatnya bagimu, saudara. Kalau engkau saat ini menyadari dirimu sebagai orang berdosa, engkau menyadari bahwa engkau adalah orang yang tak menjadi orang yang percaya pada Yesus hanya karena orang tuamu percaya, engkau belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus dalam hidup. Engkau belum menyadari dirimu sebagai orang berdosa yang harus bertobat dan datang pada Tuhan. Engkau saat ini menyadari bahwa itu adalah harus engkau menerima Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau menyadari ini, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan kalau engkau menyadari ini. Allah mengasihi engkau. Puji Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kau yang belum pernah menerima Yesus, kau yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, engkau menyadari bahwa dirimu adalah orang berdosa, engkau menyadari bahwa dirimu orang yang tidak taat kepada Tuhan, engkau hanya percaya karena orang tua pun percaya, engkau belum meyakini bahwa dirimu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sekali lagi, angkat tanganmu. Angkat tanganmu yang lebih tinggi lagi, saudara. Yes. Puji Tuhan. Bisa tetap angkat tangannya. Engkau yang angkat tangan, engkau bangkit berdiri. Engkau yang angkat tangan, engkau bangkit berdiri. Silakan yang angkat tangan bangkit berdiri, saudara. Silakan bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Yang engkau yang angkat tangan, silakan bangkit berdiri. Tuhan mengasihi engkau. Silakan saudara-saudara pekerja-pekerja Tuhan, silakan mendatangi saudara-saudara kita yang angkat tangan. Silakan bangkit berdiri.
Silakan yang lain yang sudah angkat tangan bangkit berdiri. Engkau Tuhan Yesus mau mengasihi engkau. Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosamu. Orala bakasika namasa Yesus. Oh haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Lord. Oh haleluya Lord. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya Lord. Yesus. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami memasyurkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Lord. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh Lord. Yesus, terima kasih Tuhan. Sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu bangkitkanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesus,
Sekali lagi, darahmu dengan segenap hatimu, nyanyikan lagi. Yesusku, korbanmu yang Yesusku, korbanmu yang Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Korbanmu sungguh sangat mulia Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Kau karyakan bagi kami. Kau sudah mati di kayu salib bagi kami. Kau sudah mencurahkan darahmu Tuhan. Darahmu yang suci itu Tuhan. Kau sudah curahkan seluruhnya Tuhan untuk penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan karena darahmu itu Tuhan, Kau sudah mengampuni dosa kami. Dan Kau sudah mengalahkan maut. Kau sudah bangkit pada hari yang ketiga Tuhan. Dan Kau sudah naik ke surga. Kau sudah menyediakan tempat bagi kami di sorga, sehingga kami Tuhan tidak memiliki tempat lagi di neraka, tapi di sorga. Kepada kami sudah diberikan kerajaan sorga, kerajaan kekal. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah percaya pada Engkau Tuhan, kami sudah diselamatkan dan pasti akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kalau kami sendiri adalah orang-orang yang pasti sudah diselamatkan. Kami bersyukur dan oleh anugerah-Mu yang besar itu Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah masuk ke neraka lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena lewat anugerah-Mu ini kami akan beroleh keselamatan demi keselamatan, dan kami akan disertai oleh Engkau, dijagai, dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan segala penyakit apapun juga Tuhan. Kami percaya akan anugerah-Mu yang besar ini. Kami serahkan diri kami pada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke, semakin diberkati, amin. Jadi umat pemenang bersyukur, amin. Kita diselamatkan, tapi nggak cukup sampai situ. Kita punya keluarga, punya teman-teman di kos, teman-teman di sekolah. Kita boleh sampaikan apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, amin. Kita mau sampaikan kabar baik yang kita alami di dalam Tuhan, amin. Amin, yang setuju bisa katakan amin. Amin. Teman-teman di kerjanya kita mulai doakan, kita sampaikan sampai suatu saat mereka menerima kabar baik itu. Saatnya mungkin ada yang mau kesaksian. Saya persilakan bila ada rekan muda-mudi yang mau kesaksian. Ada yang mau bernyanyi? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita mau mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mempersiapkan persembahan kita. Bila ada yang belum dapat amplop persembahan, boleh angkat tangannya. Banyak. Wah, silakan yang bertugas angkat tangannya lagi. Jangan turunkan tangannya sebelum diberikan amplop persembahan. Sambil yang bertugas memberikan amplop persembahan dan mempersiapkan persembahan kita masing-masing, kita mau mendengar pengumuman sepekan ke depan. Saya persilakan kepada hambanya yang membawa pengumuman ke depan.
Angkat tangan lagi yang belum dapat amplop persembahan. Shalom saudara. Ya, kita mau dengar pengumuman setahun, seminggu ke depan. Persembahannya sudah semua? Itu masih ada yang angkat tangan? Kelamaan dia angkat tangannya, kasihan. Oke, pengumumannya boleh ditampilkan. Pengumuman N Kristo Youth 28 Agustus 2022. Perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 4 September 2022 di Ibadah Raya 1 dan Ibadah Raya 2. Lanjutnya, pelatihan musik akan dibuka pelatihan musik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah memiliki dasar dan ingin ingin semakin melatih kemampuannya dalam bermain musik gitar, bass, dan kahon, dapat mendaftarkan diri pada Bang Yapet. Bang Yapet ini nomornya ada 2, jadi ini dua-duanya aktif Bang? Aktif ya dadanya. Ini mungkin saking banyaknya yang daftar makanya pakai 2 HP kali ya. Oke, lanjut. Pertemuan pemimpin dan koordinator Komsel. Akan diadakan pertemuan pemimpin dan koordinator Komsel setelah ibadah selesai hari ini ya. Dan diharapkan jangan langsung pulang. Iya, hari ini. Kayaknya hari ini ya Kak. Ini pertemuan pemimpin dan koordinator selesai ibadah ini. Iya. Iya, semuanya mahasiswa, pelajar, marketplace atau mahasiswa aja. PMG. Oh ya, berarti mahasiswa ya. Oke, akan diadakan pertemuan pimpinan koordinator Komsel pelayanan mahasiswa Joshua PMG. Oke, lanjut. Tom Community. Jadi bagi saudara yang sudah ada di dunia profesional muda dan telah menjadi karyawan ataupun jadi pengusaha, mari datang dan hadiri bersama dengan kami Tom Community ibadah persekutuan ya. Setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Oke. Untuk pelayanan mahasiswa bagi para mahasiswa yang belum bergabung, kita ada 14 Komsel mahasiswa. Nomor dan nama bisa tertera atau bisa hubungin kakak atau teman yang bawa saudara ke sini ya, beribadah bersama. Oke, lanjut. Untuk pelayanan pelajar ada 4 Komsel. Jadi bagi pelajar yang belum bergabung di Komsel tadi yang ada adik-adik baru tadi berapa orang tadi ya? Kayaknya tadi ada pelajar ya. Bisa diperhatikan baik-baik ya Dek ya. Jadi ada 4 Komsel dan ada nomor di tertera di bawah. Cuman memang nggak diterterakan alamat-alamatnya ya. Alamat-alamat Komselnya. Jadi bisa pilih mana yang paling dekat. Oke, lanjut. Komsel Remaja Pilia Loa Buah. Rekan-rekan pelajar dan mahasiswa serta yang memiliki kenalan atau keluarga yang berdomisili di area Loa Bakung, Loa Buah dan Lojanan dan belum memiliki komunitas sel dapat bergabung di Komsel Remaja Pilia Loa Buah setiap hari Jumat jam 4 sore di rumah Bapak Husen. Itu ada kontak personnya Kak Monik atau Ibu Monik ya. Nomornya juga ada. Boleh dicatat 08 belum selesai 0821 8372 9882. Oke, lanjut. Selamat ulang tahun Bapak Ibu Gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara berulang tahun dari tanggal hari ini ya 28 Agustus sampai tanggal 3 tahun 2022. Ada Roselin Christine Panjaitan. Ada anaknya kah? Ada orangnya kah? Roselin Christine Panjaitan. Ini Namboru Panjaitan ini. Ada nggak ada?
Ada? Oh nggak ada. Room service. Oh room service. Setelah ibadah akan diadakan ngeteh dan ngopi bareng di lantai 1. Diharapkan untuk jangan pulang terlebih dahulu. Ibadah raya umum untuk orang tua dan karyawan jam 8 pagi hari Minggu ya sampai selesai. Terus ibadah Minggu ceria juga dari jam 8 pagi sampai selesai. Dan ibadah En Christo Youth seperti ini jam 5 sore sampai selesai. Oke, masih ada pengumuman lagi. Dan yang paling terakhir, yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami, dengan keluarga besar En Christo Youth, silakan boleh langsung saja bangkit berdiri. Ada? Ayo. Ayo. Ya, ada lagi? Ada lagi? Belakang ada? Ya di belakang ada katanya ya. Ada lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada silakan berikan salam dan salam kenal hangatnya kepada saudara-saudari kita yang baru datang. Dan kami semua mengundang kembali untuk dapat datang beribadah kembali di tempat ini, bergabung bersama-sama dengan kami. Sekian pengumumannya, terima kasih, Tuhan berkati. Jadi sekali lagi teman-teman mungkin yang belum bergabung di Komsel, gabung di Komsel karena Komsel itu asik ya kan. Yang membawa masalah pasti pulang masalahnya tetap masukkan. Pasti akan terselesaikan di Komsel. Karena Komsel pokoknya asik, selain ada konsumsinya, ada firman dan ada puji-pujian. Ya, keren ya. Jadi bergabunglah di Komsel teman-teman. Tanya kepada kakak-kakaknya yang ngajak, saya mau gabung di Komsel mana kak? Nanti diarahkan di terdekat, jemputan akan diatur. Ya. Oke, saatnya kita mau beri persembahan, memberi yang terbaik. Kita boleh angkat lagi sekali amplop persembahan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhanlah yang tetapkan. Yuk. Tuhanlah yang tetapkan setiap kadu, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang tetapkan setiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Katakan, oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu dan lindungiku. Katakan, oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu. Yes. Oh, amin. Yes, kami mau hidup dalam ketetapan-Mu Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan lagi, Tuhanlah yang tetapkan, Tuhanlah yang tetapkan setiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Oh, di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat
Sama-sama katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungi Yes. di luar. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu. Selalu berada Yes. bersamamu. Kau jaga. Katakan lagi samping kanan kirinya. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungi. Yes, Tuhan. Amin. Oh, kami tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan lagi samping kanan kirinya, bilang, yuk. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin. Katakan kanan kirinya, yuk. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku. Oh, tak ingin ku. Amin. Sekali lagi, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin. Boleh sekali lagi, yuk. Tak ingin ku. Amin. Tak ingin. Sama-sama, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu. Kau jaga dan lindungiku. Oh, tak ingin selalu berada dekatmu. Amin. Boleh sekali lagi dengan suara nyaring. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu. Amin. Sekali lagi, yuk. Sekali lagi, dengan iman, dengan kerinduan. Wow. Selalu berada dekatmu. Amin. Dan lindungiku. Oh, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin. Katakan, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, amin Tuhan. Tak ingin di luar kasih-Mu. Amin Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, yes Tuhan. Sanggup untuk melakukan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku. Amin. Engkau yang berkuasa. Amin. Amin Tuhan. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu
hidup. Yes, amin. Laba sakara laba se. Katakan lagi karena salibmu. Oh, ku hidup. Sungguh Tuhan luar biasa Tuhan apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan yang sudah Engkau sudah dipakukan di situ Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau karyakan bagi kami sehingga kami ada tetap di sini. Kami bisa tetap setia mengasihi Engkau. Kami tetap bisa setia melayani Engkau. Berikan kami Tuhan terus kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan taat kepada Engkau Tuhan, hari demi hari dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan hari demi hari kehidupan kami menjalani apa yang Kau perintahkan bagi kami untuk kami hidup dalamnya. Kami percaya ketika kami hidup di dalam perintah-perintah-Mu Tuhan, maka Engkau akan menjaga, melindungi kami dan menyertai kami dan memberkati seluruh kehidupan kami, seluruh keluar masuk kami. Kami percaya akan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai akhir Tuhan, maka kami bisa memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami masuk terus Tuhan dalam memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ini hidup kami Bapa. Saudara ini kasih Tuhan, Engkau yang mempercaya, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami bisa mempermuliakan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Allah kebangkitan kami, Allah yang sudah membangkitkan kami, sudah memulihkan kami, sudah memberikan kepada kami kemenangan. Kami tidak akan mengalami kematian, tapi kami akan mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kami akan bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar itu Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus menyertai kami, menjagai kami, memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan persembahan kami dengan sukacita, dengan segenap hati kami, dengan kerelaan hati kami. Kami sudah memberikannya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ini Tuhan. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu di kota kami, di Samarinda, di Indonesia Tuhan, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai kami Tuhan untuk bisa mengelola dengan baik. Kau Roh-Mu Tuhan yang mengurapi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini kepada tangan pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Bapa. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu ya Bapa, itu yang sudah menyelimuti kami, menyertai kami. Dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah menyertai kami, memimpin kami untuk kami bisa meninggikan Kau, memuliakan Kau. Dan kami percaya juga anugerah-Mu Roh Kudus yang selalu menyertai kami dari saat ini sampai seterusnya, sampai kami bisa melihat kemuliaan-Mu, sampai Kau datang kembali Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan sukacita, dengan kemenangan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar. Kami percaya akan keselamatan yang sudah Kau berikan. Terima kasih, kami serahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam nama, satu nama-nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kanan kiri saudara. Katakan Tuhan